Oke. Hati-hati di jalannya. Thank you, man. See you next time. Hati-hati di jalan. Silakan masuk. Selamat pagi Rizky, apa kabar? Ya, pagi Bu. Baik. Rizky, Ibu memanggil kamu di sini berhubungan dengan tugas informatika. Di sini masih ada yang belum dikerjakan. Ya Bu, Rizky mohon maaf karena tidak mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan. Iya, Rizky, Ibu mengerti karena banyaknya tugas juga mungkin kamu bukan. Tapi bukan Rizky saja yang merasa bosan. Ibu juga biasa merasa bosan. Pasti teman-teman juga yang merasa bosan. Ya, iya Bu, Rizky merasa bisa hilang menjiwakan Ibu. Rizky pasti punya alasan mengapa Rizky tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ya Bu, alasan saya tidak mengerjakan tugas informatika karena saya sedang mengikuti persiapan pemilihan ketua OSIS Bu. Ya, Ibu senang kamu bisa mengembangkan talenta, artinya kamu memiliki keberanian. Adakah solusi dari Rizky bagaimana caranya supaya bisa tetap mengerjakan tugas sekalipun ikut kegiatan di luar pembelajaran? Saya akan usahakan Bu. Mudah-mudahan saya bisa mengatur waktu saya dengan baik. Iya, Rizky, ingat tidak di awal pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati? Ya, saya masih ingat keyakinan kelas bahwa setiap murid akan mengerjakan semua tugas informatika di lab komputer tepat waktu. Ibu percaya Rizky dapat mempraktikkan keyakinan kelas dengan baik. Siap, saya akan berusaha sebaik mungkin. Jadi menurut Rizky, solusi buat Rizky bagaimana supaya bisa mengejar ketinggalan dalam mengerjakan tugas? Kalau saya masih diberi kesempatan, tolong Ibu berikan saya waktu untuk mengerjakan semua tugas yang belum saya tuntaskan. Boleh Rizky, silakan. Ibu tetap berikan kesempatan. Setuju, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Oke Rizky, setelah kita berdiskusi dan mencari penyelesaian dari masalah ini, apa yang Rizky rasakan? Saya sangat senang Bu, ternyata masalah saya bisa selesai
dengan berdiskusi langsung dengan sama Ibu. Ya sudah. Terima kasih ya Rizky. Tetap semangat ya. Ya. Oke. Ya silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami pada saat ini dalam sesi berbagi praktik baik. Semoga pada saat ini kita bisa sharing, kita bisa berbagi satu sama lain apa yang sudah kita lakukan di kelas. Saya mulai saja materinya. Di sini ada pertanyaan, apa makna budaya positif? Kemudian apa yang pernah kita lakukan? Mungkin ada dari kita yang bisa menjawab ini tentang budaya positif. Satu orang mungkin ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya. Ya, terima kasih. Makna dari budaya positif adalah perilaku yang ada pada diri seseorang yang mampu membuat seseorang tersebut melakukan hal-hal yang baik itu sosial maupun untuk diri sendiri, dan bisa dicontoh oleh orang lain untuk adanya kebaikan-kebaikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih dari Pak Markus sudah memberikan pengertian tentang budaya positif. Mungkin ada di antara kita yang bisa memberi contoh penerapan positif yang pernah kita terapkan dari Bapak Ibu. Mungkin ada juga kalau ada yang bisa memberikan pendapat. Kaitannya dengan budaya positif. Kristina, kamu, iya Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya sedikit memberikan contoh tentang penerapan budaya politik yang mungkin yang lebih cocoknya untuk penerapan di sekolah. Ya, misalnya dengan gerakan literasi. Ya, gerakan literasi sekolah ini bertujuan agar siswa memiliki minat baca, sehingga keterampilan membaca akan meningkat. Nah, mungkin kita bisa memberikan materi-materi apa yang cocok di awal pembelajaran untuk memberikan termasuk juga umpan balik, menambah minat belajar siswa ketika diberikan bacaan-bacaan di awal-awal pembelajaran. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa. Sudah ada pengertian, kemudian ada penerapan dalam kelas. Oke, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Perubahan paradigma menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa peserta didik bukan tabula rasa atau kertas kosong. Ya, sebenarnya
murid-murid kita atau anak yang dilahirkan itu sudah memiliki karakter budi pekerti dan mereka memiliki sesuatu yang unik dalam dirinya. Ya, sehingga kita sebagai guru diberikan peran untuk menuntun mereka agar mereka tumbuh dan selamat serta bahagia. Ya, diibaratkan guru adalah seorang petani dan murid kita adalah biji jagung, di mana mungkin murid-murid kita berasal dari daerah yang berbeda-beda dan memiliki kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Mungkin mereka sebagai biji jagung yang kurang berkualitas, tapi tugas kita sebagai guru yang harus menuntun mereka, menebarkan hal-hal yang mereka sudah miliki agar menjadi buah-buah yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian anak-anak kita sebagai guru harus menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana mereka berasal dan kodrat zaman yaitu mereka berada pada zaman seperti apa. Kita sebagai guru harus terus belajar agar kita bisa seiring dengan murid-murid kita. Jangan sampai teknologi mereka lebih kuasai daripada kita. Jadi di sini perubahan atau paradigma kita sebagai seorang pendidik harus terus kita kembangkan supaya betul-betul dalam tugas kita setiap hari kita bisa menuntun mereka menjadi lebih baik. Tentu saja dalam tugas kita itu tujuannya adalah berpihak pada murid. Artinya kita menuntun mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu, ya, sangat penting untuk menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, sehingga pada saat itu kita sebagai guru lah sebagai pengendalinya. Bagaimana kita menuntun mereka untuk bisa bertumbuh. Oke, di sini saya harus mungkin saya akan mengganti katanya karena saya takut keselio. Ya, di sini saya akan ganti ilusi pengendali. Ya, nanti terjadi kesalahan kalau saya mengucapkan ini. Jadi saya sebutnya ilusi pengendali. Ilusi pengendali itu adalah kecenderungan seseorang untuk memahami sesuatu di luar nalarnya, di luar nalar secara berlebihan, sehingga kadang seorang guru mengatakan bahwa dialah yang paling berhak, dia adalah orang yang mengendalikan murid, bisa mengendalikan murid, sehingga dia bisa memaksa. Padahal ini dilarang, tidak disarankannya sebagai seorang pendidik. Oke, bisakah kita mengendalikan orang lain? Ya, di sini ada teori pengendali di mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Ya, menurut teori pengendali itu tidak bisa. Kita hanya bisa memahami dan menerima orang lain. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Apa makna dari disiplin? Kembali mungkin ada bapak ibu guru hebat atau adik-adik yang bisa memberi pemahaman atau memaknai kata disiplin. Oke, mungkin ada, silakan. Kata disiplin. Adik Kristina, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya itu disiplin itu yang artinya kita taat kepada peraturan-peraturan yang ada di sekitar lingkungan kita dan mematuhi setiap apa yang sudah ditetapkan di suatu institusi atau tempat tertentu. Dan mungkin itu yang bisa saya jawab dan kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Iya, terkadang disiplin sering kita hubungkan dengan hukuman. Ya, disiplin itu sering kita hubungkan dengan hukuman. Namun sesungguhnya itu tidak harus seperti itu ya. Ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau bisa tidak dilakukan dalam mendisiplinkan anak-anak kita. Kalau bisa tidak boleh ada hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi sebenarnya disiplin itu harus dari dalam diri, dari kesadaran kita. Ya. Oke, teori motivasi manusia. Ya, terkadang kita melakukan sesuatu karena ada tujuan. Nah, contohnya mungkin kita mengikuti calon guru penggerak karena ada sesuatu yang kita kejar. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu di sini yang merupakan calon guru penggerak. Kira-kira apa motivasinya? Nah, contohnya kalau saya, ada orang yang berpendapat bahwa saya ikut karena ada bisa jadi kepala sekolah kalau kita ikut. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa di sana ada uangnya. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa saya ikut karena saya butuh. Nah, itu motivasi ya. Jadi satu kegiatan kita ikuti itu biasanya karena ada motivasinya. Ya. Terdiri dari dua, bisa saja motivasi eksternal, bisa saja motivasi internal. Dari peraturan tadi, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena biasanya kita mau atau murid kita mau melakukan
sebuah keyakinan karena dia yakini untuk dia lakukan, sehingga tercipta lingkungan yang positif, sehingga menciptakan budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 hal yang dikenal di sini yang sering terjadi dalam dunia pendidikan untuk mendisiplinkan peserta didik. Untuk mendukung motivasi internal, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, makanya menjadi keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan atau penghargaan? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, bahasa maupun agama. Artinya keyakinan kelas di sini dibentuk oleh guru bersama dengan murid. Jadi keyakinan kelas itu berlaku untuk semua dalam satu kelas. Ya, guru apapun yang masuk harus melaksanakan. Siapapun, siswa manapun yang ada dalam kelas itu harus melaksanakan, karena keyakinan kelas itu dibentuk secara bersama-sama dan dijalankan secara bersama-sama. Informasi panggilan kepada Leonard kelas 11 TKJ. Sekali lagi, Leonard kelas 11 TKJ. Pembentukan keyakinan kelas. Diusahakan di sini bahasanya itu bersifat abstrak, jadi di dalamnya mengandung makna yang luas dan kalau bisa singkat agar dapat dijalankan atau mudah diingat dan dapat dijalankan dengan baik. Ya, peraturan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Ya, biasanya kalau peraturan itu perbedaannya di sini, peraturan itu biasanya dibentuk oleh orang-orang tertentu dalam satu lingkungan atau satu instansi, dan kalau keyakinan itu dibentuk secara bersama-sama. Jadi itu perbedaannya. Jadi peraturan identik dengan hukuman, kalau keyakinan itu berisi nilai-nilai kebajikan yang berasal dari dalam diri kita. Ya, jadi berbeda. Dihukum oleh penghargaan. Ada 2 hal di sini yang bisa saya contohkan. Misalnya dalam kelas kita, pada saat kita mengajar, ada anak yang pintar atau lebih bisa dari temannya, kita biasanya memuji dia, menyanjung dia secara berlebihan. Ini ada dampaknya. Biasanya temannya iri, kemudian temannya itu benci kepada dia, tidak suka. Nah, ternyata ini salah, dosa bagi kita seorang guru. Ya, jangan kita memuji secara berlebihan karena akan ada dampaknya. Kemudian yang kedua, jika sekolah masih menganut sistem ranking, ya, sistem ranking, puji Tuhan, sekarang kan kita berada di kurikulum merdeka, sehingga ranking itu sudah tidak berlaku. Ya, di mana ranking ini penilaian itu, ranking itu diberikan dari hasil penilaian. Kita tidak menilai
dari proses pembelajaran yang dijalani bersama anak-anak. Jadi yang ranking paling belakang itu merasa terhukum, ya, merasa kecil hati. Padahal nilai atau ranking itu diberikan dengan menjumlah penilaian dari sepanjang semester. Ya, tidak ada terekam di dalam bahwa oh ini pernah melakukan hal positif, ini tidak, ini pernah menolong temannya. Ya, jadi ternyata memberikan penghargaan itu kurang tepat juga dalam mendisiplinkan murid. Oke, di sini ada beberapa tindakan yang biasa dilakukan oleh seorang guru. Kita melihat apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang berbunyi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukumannya ini menuliskan kata saya tidak akan terlambat lagi. Oke Bapak Ibu, kira-kira ini kalimat ini apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, sudah hebat ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kebetulan ada guru PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, ternyata ada 2 pendapat ya. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Hukuman itu diberikan secara tiba-tiba dan tidak ada hubungannya dengan hukuman itu, maksudnya masalah. Ya, kebetulan di bagian terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Lari itu apa? Olahraga. Mata pelajaran? Ya, berarti betul, hebat. Ya, sudah kelihatan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Iya, jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu, hukuman itu biasanya kita berikan secara tiba-tiba, ya, tanpa ada persetujuan. Pokoknya kalau terlambat langsung push up itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang disepakati, untuk dilaksanakan, dan kalau dilanggar ada konsekuensinya. Ya, berarti murid itu sudah siap kalau dihukum, kalau diberikan sanksi karena kesalahannya. Jadi berbeda ya hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang sebelumnya sudah dibicarakan bersama dan disepakati. Ya, jadi anak tidak terlalu sakit hati kalau mendapatkan konsekuensi. Oke,
kebutuhan dasar manusia di sini ada 4, yaitu cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ada sebuah kasus di sini. Kita akan melihat apakah ini apa yang dibutuhkan pada anak ini. Ya, ceritanya ada seorang anak yang bernama Agus yang sering merampas bekal temannya. Ya, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasannya ini? Apa alasannya si Agus ini selalu merampas makanan temannya? Ya, dari kasus ini tentu menimbulkan banyak jawaban. Ya, ada banyak jawabannya. Apabila jawabannya adalah Agus karena dia lapar, karena orang tuanya tidak menyiapkan makanan, berarti sebenarnya yang dibutuhkan Agus ini adalah dia ingin bertahan hidup. Ya. Kalau jawabannya adalah dia senang kalau diperhatikan, berarti mungkin dalam kesehariannya dia sering dicuekin supaya dia diperhatikan, dia rampas makanannya. Ya. Kemudian jika Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti, berarti yang dibutuhkan Agus ini adalah dia ingin diakui. Ya, mungkin kita sebagai orang guru perlu melakukan atau memberikan apresiasi kepada murid kita agar dia kebutuhannya itu terpenuhi. Contohnya dalam kelas biasanya kita menerangkan di depan, ada anak kita yang coret-coret di belakang atau angkat kakinya atau lain atau ganggu temannya. Mungkin kita tidak pernah menyentuh hatinya. Ya, mungkin kita tidak pernah melihat apa kebutuhannya. Sehingga pada saat kita tegur, dia tidak pernah menjawab karena mungkin kita tidak pernah memberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi teori kebutuhan manusia ini perlu atau penting bagi kita seorang guru. Oke, 5 posisi kontrol. Ternyata kita sebagai seorang guru sering berada pada 5 posisi ini. Yang pertama, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, menjadi seorang teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Saya akan perlihatkan setiap posisi ini, kata-kata apa saja yang sering kita ucapkan sebagai seorang guru. Penghukum. Ya, sering kata-kata ini muncul. Patuhi aturan saya atau awas. Ya, kita sering mengancam, memberi ancaman kepada murid kita. Ini dosa besar. Ya, segeralah bertobat. Ya, pembuat merasa bersalah. Sebelum saya mengikuti CGP ini, saya sering melakukan ini. Ya, saya harus bertobat ini. Saya biasa mengatakan kepada kawan-kawan saya, gara-gara kalian saya sering ditegur Pak Gepsek karena kamu tidak sering alfa. Ya, jadi anak-anak kita menjadi merasa bersalah. Ya, padahal ini tidak boleh. Sebagai seorang guru tidak disarankan menjadi teman. Terkadang kita melewati batas. Ya, kita sebagai seorang guru kita tidak membedakan sehingga
murid-murid kita menganggap kita juga sebagai teman. Ya, terkadang kita ingin murid kita melakukan apa yang kita mau dengan kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Ya, kata-kata ini sering diucapkan oleh seorang guru untuk menarik perhatian murid kita supaya dia melakukan apa yang kita mau. Sebagai pemantau, ya, ada beberapa kata-kata yang sering diucapkan oleh seorang guru yang berada pada posisi pemantau. Biasanya dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Peraturannya apa? Artinya murid kita itu melakukan kesalahan. Biasanya kita tanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini kata-kata yang sering dilontarkan oleh seorang guru yang berada pada posisi pemantau. Manajer, posisi ini paling puncak, di mana posisi ini sangat disarankan bagi seorang guru. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya, bila diperlukan boleh kembali ke posisi teman atau pemantau bila diperlukan. Tapi disarankan seorang guru berada pada posisi manajer. Kata-kata yang sering dilontarkan oleh seorang guru yang berada pada posisi manajer yaitu apa yang kita yakini, artinya kita kembali melihat keyakinan kelas, ya, mengingatkan kembali kepada murid kita bagaimana bunyi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, ini sering dilontarkan oleh seorang manajer. Agar motivasi internal menjadi landasan atau fondasi yang utama bagi murid, maka harus mengembangkan budaya positif. Budaya positif yang dimaksud adalah hilangnya hukuman, penghargaan, apalagi ancaman. Ya, jadi mari kita bertobat jika kita selalu melakukan ini. Oke, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ya, tawaran. Jadi restitusi itu berisi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Jadi apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak kita? Kenapa dia melakukan? Kita harus cari tahu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah
mengembalikan murid yang bersalah, yang berbuat salah kepada kelompoknya. Oke, untuk melakukan restitusi ada 3 tahapan di sini, namanya segitiga restitusi, yang bisa seorang manajer, guru sebagai seorang manajer bisa melakukan ini dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti guru sebagai seorang manajer memberikan ketenangan. Kita sudah tahu bahwa anak itu bersalah, melakukan kesalahan. Kita harus sebagai seorang manajer memberikan ketenangan, mengembalikan identitasnya. Ya, kita tidak menyalahkan dirinya, memandang dirinya sebagai sesuatu yang positif. Ya. Yang kedua, tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, tentu anak-anak kita memiliki alasan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Setelah dia tahu kesalahannya dan kita cari tahu apa alasannya, kita kembali mengingatkan. Tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, kita kembali mengingatkan keyakinan mana yang dia langgar, yang belum dia terapkan. Ya, jadi seperti itu ada 3 tahapan yang dilakukan oleh seorang guru sebagai manajer dalam melakukan restitusi. Oke, demikianlah paparan materi dari saya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mungkin di sini ada yang bisa berbagi, ada yang mau berbagi dengan saya, atau mungkin ada yang punya pengalaman bisa berbagi dengan saya. Tapi sebelumnya itu saya akan perlihatkan apa yang sudah saya lakukan. Mungkin secara singkat saja saya percepat. Saya mulai dari disiplin positif yang sudah saya lakukan. Ya, ini proses pembentukan keyakinan kelas. Ini dilakukan secara bersama-sama dengan murid. Ya, dimulai dari implementation. Guru mensosialisasikan mengenai konsep keyakinan kelas. Langkah berikutnya adalah guru bersama murid melakukan atau bercurah pendapat apa sebenarnya yang biasanya di dalam kelas itu yang menghambat pembelajaran. Dan jadi dari sini kita akan mengambil nilai-nilai yang akan kita yakini bersama murid dan untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Ya, setelah disepakati apa-apa saja keyakinan kelas, maka kita bersama murid mendesain untuk dijadikan keyakinan kelas yang akan ditempel nanti di dalam kelas. Ya, Bapak Ibu,
keyakinan kelas ini bukan dibuat satu kali dan ditinggalkan, tapi selalu dilakukan refleksi. Biasanya di awal pembelajaran, di awal semester, dan setiap saat bisa kita refleksi, kita evaluasi untuk diperbaiki. Seperti itu. It's time to begin the 7th lesson. Yang berikutnya segitiga restitusi. Saya sedikit berbagi, tidak mengurangi makna dari yang disampaikan dari tadi tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini terkadang kita melihat dan melupakan hal tersebut. Ternyata ini semua bukan hanya murid, tapi termasuk dalam kita juga selaku guru. Namanya juga manusia itu harus memenuhi 5 kebutuhan dasar. Mengapa banyak murid kita biasanya itu berbuat ulah dalam kelas tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, mari Bapak Ibu kita boleh mencoba untuk memahami kebutuhan apa yang mereka tidak tercapai. Karena kalau kita manusia itu pasti kita membutuhkan 5 kebutuhan ini. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini luas. Bertahan hidup ini sehubungan dengan bagaimana kita untuk melangsungkan kehidupan kita. Termasuk kalau ada anak kita kemungkinan tidak sarapan di rumah, datang bolak-balik berbuat ulah dalam kelas, jangan-jangan dia lapar. Kenapa tidak? Kita memfasilitasi mereka, bukan berarti kita memberikan makanan, tapi bagaimana cara kita agar kebutuhan untuk bertahan hidupnya itu dia bisa terpenuhi supaya dia bisa tenang, bisa kembali. Tentunya Bapak Ibu tahu caranya sendiri. Ya, kemungkinan ada yang mau senang sebenarnya, tapi karena kondisi situasi kita mengakibatkan itu lingkungan di mana kita berada bersama dengan murid pada saat itu mungkin dia tidak nyaman. Bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman supaya dia bisa senang? Makanya kadang anak-anak itu ada yang suka ketawa. Kita juga guru
itu suka ketawa-ketawa. Kenapa kita ketawa-ketawa? Karena kita maunya senang. Nah, mungkin ada orang yang marah pada saat kita ketawa. Tapi itulah kita, karena kita sukanya senang, maka harus terpenuhi itu. Kemudian kita ingin disayangi atau dicintai. Ya, kalau kita kurang perhatian pada murid, ya bisa juga murid kita itu ya, tidak, dia membutuhkan kasih sayang, tapi kita tidak menyayangi mereka. Banyak hal dalam menyayangi, ya, memfasilitasi kebutuhan mereka. Kemudian mereka juga ingin jadi penguasa. Bukan berarti dia menguasai kita, tapi dia ingin juga melihat bahwa dirinya ini saya juga hebat. Jadi dia ingin berpenguasa. Saya kira sama dengan kita. Kita juga ingin bagaimana kita jadi penguasa. Tapi bukan berarti kita menguasai orang lain, tapi kita ingin bagaimana ini kita fasilitasi supaya terpenuhi ini kebutuhan ini di dalam pada murid ini. Ya, untuk melihatnya ini hal 5 kebutuhan ini memang cara pandangnya kita itu berbeda-beda. Tapi mari kita berusaha untuk melihat bahwa apakah ini sudah terpenuhi. Ya, tentunya murid-murid kita berbeda-beda juga caranya untuk melayani bagaimana supaya terpenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Ya, sehingga kalau dia terpenuhinya ini, maka apa yang dia lakukan itu seperti yang disampaikan tadi, bahwa punya tujuan. Mengapa dia ribut? Tujuannya apa? Ya kan? Mungkin dia mau senang. Nah, coba kita menciptakan suasananya di dalam kelas. Bagaimana? Kita kasih ketawa-ketawa, ya kan? Mau senang dan seterusnya. Tentunya Bapak Ibu lah yang tahu situasi, karena Bapak Ibu sudah memiliki kemampuan hal tersebut. Jadi harapan saya, harapan kita bersama tentunya sama, bagaimana kita menuntun murid ini boleh tumbuh dengan baik, boleh mencapai kebahagiaan, dan boleh mencapai boleh merdeka, dan boleh selamat di akhirat. Jadi jangan hanya sampai bahagia saja, cukup kalau sudah sukses, sudah selesai di situ tugas dan tanggung jawab kita, tetapi harus dijamin juga bahwa kita bisa pastikan bahwa anak-anak kita ini yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita tuntun boleh juga selamat di akhirat. Saya kira kita sama tujuan, sama persepsi. Kita hadir di sini karena tujuan tersebut. Terima kasih kepada Ibu yang berikan kesempatan kepada saya. Terima kasih Pak Christian sudah berbagi dengan kita. Mungkin masih ada yang mau berbagi. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak kesempatan berikan kepada saya. Jadi sebelum itu ya, saya selaku pribadi, saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Marse dalam hal ini sebagai guru penggerak. Saya secara pribadi banyak sekali pengalaman yang saya timba selama saya mengikuti pemateri pada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selaku tenaga pengajar tentunya kita tidak luput dari istilahnya turut selaku pemberi hukuman. Nah, terutama kali selaku guru PJOK jarang sekali mengambil teori, paling banyak adalah praktik di lapangan. Nah, seperti tadi yang disampaikan bahwa kita selaku guru, kalau saya tidak salah tangkap, perlu dijauhi dengan kata awas itu memberikan hukuman kepada anak. Ya, jadi kita tahu bahwa ya awas itu adalah merupakan kata terikat dalam bahasa Indonesia. Awas artinya dalam artian ini bahwa diharapkan siswa itu tidak mengulangi dengan perbuatan-perbuatan yang dalam bentuk yang negatif. Nah, yang saya mau yang saya mau lanjutkan ini Bu, ya apakah bisa kita mencari kata-kata yang lain selain menggunakan kata awas, supaya kami juga di lapangan, ya terutama saya selaku pribadi terus terang ini sering menyampaikan kepada anak-anak saya di lapangan
pada saat memberikan praktek kata-kata awas ini. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, sekali lagi saya sangat berterima kasih baik laku pada Ibu Marse, anakku pada, tapi ya ini merupakan masukan buat saya untuk memotivasi saya ini. Ya di masa toraya Ibu Marse baik kalau siapa mengganti siapa lah abi, saya salut sekali Ibu Marse mengenai materi yang kamu dapat di guru penggerak. Karena ini banyak sekali memberikan motivasi buat saya untuk kedepannya. Mungkin itu saja Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Tadi saya sedikit tanggapi tentang kata awas ya. Jadi kata awas itu biasanya seorang guru berada pada posisi penghukum, biasanya melakukan ini. Sesuai dengan yang kami pelajari itu disarankan kata ini jangan kita ucapkan, ya, karena anak-anak kita itu bisa mengalami yang namanya sakit hati kalau kita mengucapkan ini. Agak kasar ya, jadi disarankan untuk tidak melakukan. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa seandainya ada di antara kita yang biasa melakukan, tapi tentu kita punya alasan mengapa kita melakukan itu, tapi mungkin kita bisa memperhalus bahasanya sehingga anak-anak kita itu bisa menerima. Ya begitu Pak ya. Ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak atas dukungannya, supportnya. Mungkin karena waktu saya cukupkan sampai di sini karena jangan sampai masih ada tugas kita yang lain. Dan ini tidak sampai di sini. Saya berharap sekali, kami dari CGP berharap sekali tidak sampai di sini saja, tapi kegiatan ini akan kita lanjutkan, baik itu di ruangan guru dalam berdiskusi, juga di komunitas praktisi yang akan datang. Kita akan terus belajar dan berbagi bersama untuk kebutuhan kita di sini demi anak-anak kita, demi pekerjaan kita yang kita cintai ini. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya, sudah memenuhi undangan kami. Terima kasih atas waktunya. Kita sudah berbagi bersama. Kalau ada yang kurang berkenan yang selama proses ini, kegiatan ini, saya mohon dimaafkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Selamat berjumpa. Perkenalkan saya Ibu Kenepa Somli. Saya rekan kerja dari Ibu Marcelina Bongi. Selama saya mengikuti dan mengamati pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan melihat penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang seorang pendidik yang bertugas sebagai penuntun bagi murid-murid. Yang pertama, Ibu Marcelina sudah menerapkan refleksi dalam pembelajaran, di mana para murid-murid diberi kesempatan untuk melihat kemampuan pada dirinya, apa yang sudah dipelajari, apa yang akan dilakukan. Jadi sudah melakukan kegiatan refleksi di dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua ialah dengan penggunaan IT dalam pembelajaran. HP misalnya yang dimiliki oleh murid-murid itu dimanfaatkan oleh Ibu Guru Marse dalam pembelajarannya, sehingga benar-benar dengan antusias disambut baik oleh para peserta didik. Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ibu Yohana Suryati, Wakasek Humas pada SMK
Kristen Pelangi Makale. Saya adalah salah seorang dari peserta kegiatan sesi berbagi praktik baik mengenai budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Marcelina Bongi. Ketika saya mengikuti kegiatan ini, saya sangat senang dan terinspirasi atas setiap materi-materi yang disampaikan, dan juga membuka wawasan saya untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah di mana saya berada. Terlebih-lebih yang boleh disampaikan, ada aksi nyata yang dilakukan di dalam kelas terhadap murid, baik itu melalui restitusi, pembiasaan-pembiasaan positif, dan membuat keyakinan kelas. Ini yang sangat menarik yang saya akan kembangkan dan lakukan ketika saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru. Demikianlah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam bahagia, guru hebat.